Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Lina Sikah dengan nomor induk mahasiswa 2401010052. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian haji dan umroh. Haji dan umroh, perjalanan spiritual umat Islam. Haji dan umroh adalah dua ibadah penting dalam agama Islam. Haji sendiri merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu. Kemudian umroh adalah ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja. Keduanya melibatkan serangkaian ritual di Mekah dan di Madinah. Ada pula umroh secara bahasa berarti berkunjung atau berziarah. Sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sya'i. Sejarah haji atau sejarah ibadah haji dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disyariatkan kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah Ka'bah. Kemudian Ka'bah itu menjadi tujuan ziarah dan pusat kiblat orang-orang Arab. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan reformasi terhadap ziarah pra-Islam kepada orang-orang Arab Pangan. Kemudian Nabi Muhammad mendirikan pola ibadah haji Islam sekitar pada tahun 632 Hijriah. Kemudian ada macam-macam haji dan cara pelaksanaannya. Yang pertama, haji ifrad. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umroh secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya itu secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada haji tamattu, yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun yang sama ketika dia melakukan ibadah umroh tersebut. Kemudian yang ketiga ada haji qiron. Dengan cara sejak ihram dari mikot, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram hingga seluruh rukun haji dan umroh telah dilaksanakan, atau hingga tahallul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melempar jumroh akobah. Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan, menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melaksanakannya, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penolakan terhadap segala macam kemusyrikan. Hal ini dikarenakan karena haji merupakan kilas balik peristiwa penemuan Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini, lalu mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya, baik berupa harta, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, hikmah haji yang berkaitan dengan kemasyarakatan, mempererat tali persaudaraan Islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal agar bisa pergi ke Mekah untuk melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di mikot, pakaian biasa akan dilepas dan kemudian mengenakan pakaian ihram. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang perbedaan tersebut harus dihilangkan selama melaksanakan ibadah haji, sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan. Kemudian ada syarat-syarat haji. Yang pertama, wajib beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan istisah. Para ahli fikih dari mazhab Maliki mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istishah terdiri dari 3 macam, yaitu kuwa al-bad, wujud al-az, ta'awuf al-sabgil. Kemudian ada rukun haji, yaitu ihram, tawaf, sya'i antara Bukit Safa dan Marwah, wukuf di Arafah,
Kemudian syarat-syarat syai mencakup, para ahli fikih menetapkan beberapa hal yang menjadi syarat tawaf, yaitu syai dilakukan setelah selesai melaksanakan tawaf yang sah menurut syariat Islam, sehingga antara pelaksanaan tawaf dan syai berkesinambungan. Syai dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Syai dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai dari Sofa ke Marwah dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi 4 kali berada di Sofa dan 3 kali berada di Marwah. Perjalanan syai dilakukan dengan sempurna, tidak boleh kurang meskipun hanya 1 langkah. Sunah-sunah syai: berdoa antara Bukit Sofa dan Marwah, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, tenang dan tidak mengganggu orang lain, berjalan kaki jika mampu, bila tidak boleh menggunakan kendaraan. Dilakukan dengan berkesinambungan dan tidak diselingi oleh kegiatan lainnya. Kemudian hal yang wajib dilakukan ketika berhaji, yaitu bermalam di Musdalifah. Musdalifah itu adalah nama daerah yang ada di antara Sofa dan Mina. Yang dimaksud bermalam di Musdalifah adalah berhenti walaupun hanya sebentar, diam sebentar, duduk sebentar, atau berjalan-jalan sebentar. Kemudian bermalam di Mina. Mina adalah nama daerah yang berada di timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Musdalifah kurang lebihnya itu 20 km, dan bermalam di Mina disebut yaitu mabit di Mina. Yang ketiga, melempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah yang dimulai dengan melontar jumroh akobah atau jumroh kubro. Disunahkan dilempar saat matahari sudah terbit. Kemudian tawaf wada adalah tawaf selamat tinggal, atau tawaf ini wajib dilakukan oleh orang yang ingin keluar dari Mekah atau pergi untuk pulang menuju ke tempat asalnya. Kemudian bercukur atau menggunting rambut. Yang dimaksud bercukur adalah menghilangkan rambut kepala dengan pisau atau sejenisnya, atau bisa juga dengan mencabutnya walaupun hanya 3 helai rambut. Sunah-sunah haji: menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jikalau bisa. Jika tidak bisa, cukup bisa dilakukan dengan mengisyaratkan tangan ke arah Hajar Aswad tersebut. Kemudian berjalan kaki jika mampu, tetapi jika tidak mampu karena ada suatu uzur yang sangat tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan kendaraan. Yang ketiga, al-i'tiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak sebelah kanan dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal ini berlangsung hingga melakukan sholat istiba itu selesai. Kemudian meniatkan tawaf jika melakukan tawaf kudum, wada dan tatawu sunnah, karena melakukan tawaf itu membutuhkan niat, sedangkan tawaf ifadah atau tawaf rukun tidak dianjurkan karena niat haji atau umroh ketika ihram juga sudah mencakup tawaf ifadah. Yang kelima, pada saat melakukan sa'i 3 putaran pertama dilakukan dengan cara berjalan. Kemudian hal-hal yang membatalkan haji. Hal yang membatalkan haji adalah jika ada rukun haji yang tidak dilaksanakan atau dilanggar, dan jika ada perbuatan yang dapat merusak kesahan rukun tersebut, maka hajinya itu dianggap batal. Dan jika ada salah satu rukun haji yang dilanggar, maka ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya tersebut pada tahun berikutnya. Bagi pelakunya yang melanggar rukun haji, diwajibkan membayar kafarah sebagai berikut: dapat dengan menyembelih seekor unta atau sapi, menyelesaikan haji yang batal dan mengulanginya, atau melaksanakan haji di tahun berikutnya. Perbedaan haji dan umrah itu ada pada waktu, prosesi, dan durasi. Jikalau haji itu wajib dilaksanakan pada musim tertentu dan haji itu dilakukan oleh umat muslim yang mampu, tetapi jikalau umroh itu sunnah dan bisa dilakukan kapan saja. Prosesi dan ritualnya itu jelas berbeda umroh dan haji.
dan durasinya. Jikalau haji dilaksanakan 40 hari, sedangkan umroh lebih singkat, hanya dilaksanakan 2 minggu atau selebihnya kurang. Yang harus disiapkan untuk melaksanakan haji dan umroh yaitu dengan memperhatikan kesehatan, mental, bimbingan, dan dokumen. Kesehatan, memeriksa persyaratan kesehatan itu wajib. Persiapan mental itu wajib. Dokumen, menyiapkan dokumen untuk perjalanan. Bimbingan, mengikuti bimbingan manasik untuk melakukan ibadah haji. Di kesimpulannya, haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib. Orang yang mengingkari kewajiban tersebut adalah termasuk orang kufur dan murtad dari agama Islam. Menurut kesepakatan sebagian ahli fikih, ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah dengan argumen bahwa saat itu perintah haji dan umrah diturunkan Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu dengan berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Setelah 10 hari yang sempurna, ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumnya. Sekian pemaparan materi atau pengertian haji dan umroh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.